Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anakku, marilah kita lanjutkan kembali pembelajaran kali ini dengan pelajaran IPS yang mana pada pertemuan kali ini anak-anak diharapkan dapat menjelaskan sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara-negara Asia Tenggara. Namun sebelumnya, mari kita simak kembali peta wilayah negara Asia Tenggara dan Bapak minta kepada kalian untuk mencari di sumber lain ibu kota masing-masing negara Asia Tenggara. Coba kalian simak, nanti isikan dengan ibu kotanya pada masing-masing negara Asia Tenggara. Dan ada pertanyaan kuis hari ini yang hanya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebelum Naypyidaw, Myanmar ibu kotanya apa? Nah, apa ibu kota Myanmar sebelum Naypyidaw? Itu pertanyaannya. Dan untuk 5 orang jawaban yang benar, 5 orang tercepat jawabannya nanti kirim ke via WhatsApp Aitang akan mendapatkan sesuatu. Silakan berikan nama, kelas, dan jawaban. Nah, selanjutnya, bagaimana sumber daya alam yang terdapat di wilayah Asia Tenggara? Nah, yang pertama, sumber daya alam yang pertama adalah hutan. Hutan salah satu sumber daya alam yang cukup luas berada di Asia Tenggara. Nah, ada beberapa jenis hutan. Yang pertama yaitu hutan tropis. Hutan tropis ini merupakan hutan khas yang berada di wilayah garis khatulistiwa. Nah, ini hutan tropis banyak sekali di Indonesia. Kemudian yang kedua hutan monsun. Hutan monsun ini adalah hutan yang dipengaruhi oleh keadaan musim. Yang ketiga ada hutan pegunungan dan hutan rawa. Nah, kita lihat beberapa gambar yang menggambarkan hutannya. Ini gambar tropis ya. Hutan tropis ini cukup padat oleh pepohonan. Yang kedua hutan monsun. Nah, ini gambarnya. Nah, Bapak ambil pada musim kemarau, jadi pepohonannya menggugurkan diri. Kemudian yang ketiga yaitu hutan pegunungan. Nah, kemudian yang terakhir ini contoh gambaran dari hutan rawa. Nah, ini sumber daya alam yang terdapat di Asia Tenggara. Kemudian apalagi selain itu? Nah, sebelum itu kita ketahui bahwa ada banyak manfaat dari hutan. Nah, ini beberapa manfaat hutan. Nah, banyak orang yang banyak memanfaatkan dari hutan. Kemudian secara ekonomi sebagai sumber devisa negara. Kemudian hutan juga bisa sebagai tempat menyimpan cadangan air. Nah, kemudian hutan pun sebagai habitat dari beberapa spesies makhluk hidup. Nah, ini ada mamalia, reptil, burung. Itu biasanya terdapat di hutan di Indonesia. Kemudian hutan sebagai salah satu yang menjaga kestabilan iklim di dunia. Bahkan ada yang mengatakan hutan sebagai paru-paru dunia. Nah, selanjutnya adalah laut. Nah, laut ini jelas karena memang wilayah negara Asia Tenggara ini selain daratan dan juga terdiri perairan. Salah satunya adalah laut yang cukup luas. Nah, bagaimana manfaatnya? Banyak sekali manfaat laut. Yang pertama sebagai sumber penguapan yang menghasilkan hujan. Kedua, sebagai bahan tambang minyak dan gas bumi. Ini salah satu bahan tambang yang memang banyak terdapat di negara Asia Tenggara. Salah satunya ada Brunei, kemudian juga Indonesia, Malaysia. Nah, yang ketiga adalah sumber pendapatan dari sektor perikanan. Kenapa? Karena ya jelas di kekayaan laut ini terdapat beberapa spesies ikan yang hidup di dalamnya. Kemudian yang keempat ada sumber pendapatan di sektor pariwisata. Nah, ini banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Indonesia salah satunya untuk menikmati keindahan bawah laut. Nah, ini ada di Bunaken, nah, kemudian di Karimun Jawa dan Kepulauan Seribu. Nah, ini banyak orang yang menikmati keindahan bawah laut. Kemudian yang terakhir sebagai sarana transportasi antar pulau, antar negara. Nah, jelas di Indonesia banyak pelabuhan-pelabuhan yang didirikan salah satunya untuk melengkapi sarana transportasi antar pulau di Indonesia. Nah, sumber daya alam selanjutnya yaitu tanah. Nah, tanah
yang mana tanah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan lahan perkebunan. Kita ketahui bahwa negara Asia Tenggara ini merupakan lumbung padinya dunia. Nah, ada beberapa negara Asia Tenggara yang menjadi lumbung padi Asia Tenggara karena melimpahnya hasil pertanian di wilayah Asia Tenggara. Nah, lumbung padi Asia Tenggara yaitu ada Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Myanmar. Ini negara-negara yang menghasilkan padi yang cukup besar di Asia Tenggara bahkan di dunia. Nah, kemudian yang terakhir sumber daya alam yang terdapat di negara Asia Tenggara yaitu tentunya adalah barang tambang. Nah, atau bahan tambang ya. Nah, ini di background Bapak ambil ini salah satu daerah pertambangan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada minyak dan gas bumi. Ini salah satu negara yang cukup besar menghasilkan minyak dan gas bumi yaitu Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Nah, Brunei ini salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang kekayaannya itu mengandalkan dari minyak dan gas bumi. Maka Brunei ini makanya dikenal salah satu negara terkaya di Asia Tenggara yang dihasilkan dari minyak dan gas bumi. Kemudian ada emas. Nah, ini emas ada di Indonesia. Coba kira-kira di mana? Ya betul, ada di Papua ya. Yang PT Freeport yang terkenal di seluruh dunia. Kemudian ada batu bara, ini ada Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara ASEAN Tenggara lainnya. Bauksit, nah ini terbesarnya ada di Malaysia. Kemudian timah juga sama, Singapura dan Malaysia. Tembaga ada di Indonesia. Nah, ini dalam artian bukan di negara lain tidak ada juga, cuman memang Bapak ambil yang cukup besar, bahkan bisa menempati di terbesarnya di dunia. Nah, ini salah satu sumber daya alam yang terdapat di wilayah negara Asia Tenggara. Tentunya sumber daya alam ini sangat berperan penting bagi kelangsungan di negara Asia Tenggara, ya salah satu sebagai sumber devisa negara-negara Asia Tenggara. Nah, kita simak, yuk kita keliling lagi Asia Tenggara. Nah, nanti tolong amati lagi peta Asia Tenggara. Pada pembelajaran sebelumnya, Bapak pernah menerangkan bahwa negara Asia Tenggara ini ada dua kategori. Jadi, ada negara yang berbentuknya daratan dan ada negara yang terbentuk atau terdiri atas ke pulau-pulau. Jadi, atau negara kepulauan. Nanti kalian masukkan ke dalam tabel. Nah, silakan salin di buku tulis IPS kalian. Nah, silakan salin buatkan tabel. Negara-negara Asia Tenggara ini dikelompokkan menjadi dua, negara yang berbentuk daratan, negara apa saja. Kemudian tuliskan ibu kotanya. Begitupun dengan negara yang berbentuk kepulauan yang ada di negara Asia Tenggara dan tuliskan ibu kotanya. Nanti dikumpulkan bersamaan dengan pelajaran lain di pekan berikutnya. Nah, itu tugas hari ini. Silahkan kalian cari di sumber lainnya mengenai negara Asia Tenggara dan ibu kotanya. Nanti kelompokkan mana yang berbentuk daratan, mana yang berbentuk kepulauan. Mungkin itu pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita dengan mudah bisa menerima transfer ilmu dari guru-guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.